Shalom saudara, selamat pagi. Kita ada di hari Jumat, kita akan memasuki akhir pekan. Kita telah belajar sepanjang minggu ini dari hari Senin sampai dengan kemarin hari Kamis. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita belajar bagaimana Gideon ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kita belajar bahwa bagaimana Tuhan itu memperlengkapi, Tuhan memilih, ya, dan Tuhan melihat kita lebih dari kita melihat diri kita sendiri. Tuhan mengetahui masa depan kita. Saudara, hari ini saya akan sharing buat setiap kita dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, saudara. Ya, saya akan membagikan ini buat setiap kita sebagai pengantar untuk hari Minggu nanti. Saya akan membagikan satu tema yang baru bagi setiap kita untuk menguatkan saudara di masa-masa ini. Saya yakin dan percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin, saudara. Karena Tuhan memilih kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, saya akan bacakan buat setiap kita 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Saya ulangi ayat yang ke-17. "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Saudara, Paulus berbicara tentang penderitaan, kita nggak bisa ragukan lagi. Kita tahu bagaimana Paulus mengalami penderitaan mulai dari dia ketika dia mulai berjumpa dengan Yesus, ya, sampai pada akhir kehidupannya dia mati, ya, sebagai seorang martir di hadapan Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang penderitaan, Paulus adalah mungkin salah satu rasul yang paling menderita, ya, karena dia dipenjara, dia dicambuk, ya, dia mengalami karam kapal, dan dia ditolak dan lain sebagainya. Dia dicurigai sebagai rasul yang tidak diakui, ya, rasul yang palsu, dan terlalu banyak hal yang kita bisa pelajari dari penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh Paulus. Tapi Paulus bisa menulis surat ini dari dalam penjara, dan dia berkata, sebab penderitaan ringan. Wow, dia dicambuk, ya, dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar, tapi dia bilang itu adalah penderitaan ringan. Penderitaan yang kita hadapi hari ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan Paulus. Ya, kita belum sampai mau dibunuh karena Tuhan. Ya. Tapi bukan itu poinnya. Yang ingin saya bagikan buat saudara begini. Kadang kita suka mengasihani diri ketika kita menghadapi persoalan. Ya. Kita pikir bahwa di dalam Tuhan, ketika kita hidup sabar, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, saudara, memang sulit bagi kita, ya. Kalau hanya berbicara, mungkin ya kita bicara tentang doa, mungkin kita bisa saja rajin berdoa, kita bisa saja rajin baca Alkitab, tapi mengampuni, memaafkan, mengasihi, menjadi berkat bagi orang lain, menjaga perkataan, itu bukan perkara mudah, saudara. Dan seringkali kita menderita melakukan hal itu. Kita sulit sekali menjaga perkataan kita. Kita sulit sekali untuk bisa mengampuni. Kita sulit sekali untuk bisa mengasihi. Dan buat kita adalah menderita ketika kita harus mengasihi orang lain yang mungkin nyebelin banget buat kita. Kayak kita bisa kamuflase di depan orang dan berkata, ya saya udah ampuni, ya saya mengasihi. Tapi dalam hati apakah kita benar-benar mengampuni dan mengasihi? Saudara, saya juga masih belajar sampai hari ini untuk melakukan firman Tuhan. Dan masih ada banyak hal yang perlu disalibkan dari diri saya. Saudara, penderitaan-penderitaan kita melakukan firman Tuhan, itu bukan penderitaan-penderitaan yang sia-sia. Bukan sia-sia waktu kita berusaha untuk kita belajar mengampuni dan mengasihi orang lain. Bukan sebuah kesia-siaan ketika kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain. Bukan kesia-siaan. Karena penderitaan-penderitaan seperti itu akan membawa kita mengalami kemuliaan Allah yang jauh lebih berharga daripada setiap penderitaan-penderitaan itu. Saudara, sadarilah bahwa ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kemuliaan yang dimaksudkan Paulus bukanlah sesuatu yang glamor atau
berbicara tentang tentang kemuliaan, kita akan diulu-ulukan, kita akan disambut seperti raja atau kekayaan, kemewahan dan lain sebagainya. Bukan. Kemuliaan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah adanya keselamatan atau perjumpaan pribadi Yesus Kristus yang termulia yang menjadi bagian kita. Paulus mau kasih tahu begini, aku memang menderita di dalam dunia ini karena Tuhan. Aku memang menderita karena aku mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Aku memang menderita di tengah-tengah dunia karena aku mau menjadi saksi Kristus. Tapi tidak apa-apa, karena aku tahu penderitaan-penderitaan ini akan membawa aku kepada kemuliaan. Ketika aku berjumpa dengan yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, maka penderitaan ini tidak akan ada apa-apanya. Tidak akan pernah, tidak sedikit pun tidak ada harganya dibanding dengan kemuliaan yang akan aku terima, yaitu kebersamaan dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mendapat undangan resmi dari kerajaan Malaysia untuk berjumpa dengan yang di Pertuan Agung, ya, atau saudara diundang untuk berjumpa dengan Perdana Menteri, ya, Bapak Muhyiddin Yassin, wow, kita akan merasa kita dimuliakan. Kita akan merasa bahwa kita sangat dihormati. Sehingga mungkin kita harus beli baju baru, kita harus memperbaiki penampilan kita harus kita bangun lebih pagi, kita berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, dengan pemimpin itu, kita berjumpa dengan sosok yang sangat terhormat itu, apakah kita masih ingat perjuangan kita yang tadi? Saya rasa nggak ada yang ingat. Karena perjumpaan itu, perasaan itu mengalahkan semua yang kita lakukan tadi. Saudara, bayangkan kita diberikan keselamatan, kita diberikan janji untuk hidup bersama dengan Dia. Ketika kita mengalami itu, maka semua penderitaan kita di dunia tidak akan pernah ada apa-apanya dibanding dengan perasaan kita saat itu. Apa yang kita terima jauh melebihi apa yang kita alami hari ini. Oleh sebab itu, saya mendorong setiap kita, mari kita terus hidup dalam kebenaran. Mungkin kita menderita hari ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin kita menderita untuk kita melakukan firman Tuhan. Tapi saudara, penderitaan-penderitaan kita bukanlah penderitaan yang sia-sia. Penderitaan-penderitaan kita bukanlah penderitaan yang habis begitu saja. Tapi penderitaan kita mengerjakan kemuliaan yang satu hari nanti kita akan berjumpa muka dengan muka dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan pada saat itu, semua kesakitan kita tidak akan punya nilai apa-apa dibanding dengan sukacita, kemuliaan yang kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat sepanjang minggu yang luar biasa. Kami belajar banyak hal dari Engkau hari ini. Tuhan, tolong kami umat-Mu supaya kami bisa terus memandang Engkau. Kami tahu bahwa penderitaan ringan yang kami hadapi hari ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan, yaitu kebersamaan dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau memilih mengasihi kami. Berkati setiap kami umat-Mu hari ini, Tuhan. Tuhan, tolong kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki akhir pekan. Tetap semangat, tetap bergairah dalam Tuhan. Hari Minggu nanti saya akan sharing buat setiap kita. Mari persiapkan diri kita untuk kita beribadah bersama-sama pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.